Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Puja Kisdinata, NPM 2571021, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas manajemen SDM, yaitu tugas UAS yang terdiri dari dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu dengan judul Kepemimpinan Adaptif di Era Kerja Hybrid ketika fleksibilitas bertemu dengan rasa keterikatan. Latar belakangnya yaitu Nusantara Digital merupakan perusahaan teknologi yang berkembang pesat setelah pandemi. Perusahaan kemudian menerapkan sistem kerja hybrid, yaitu kombinasi antara bekerja dari kantor dan bekerja dari luar kantor. Pada awal penerapannya, produktivitas karyawan meningkat, namun dalam 1 tahun terakhir, perusahaan mulai menghadapi sejumlah masalah. Di antaranya yaitu skor employee engagement menurun cukup tajam, yaitu dari 82 menjadi 61. Selanjutnya karyawan juga menyampaikan keluhan mengenai kurangnya komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah kerja. Selain itu, kolaborasi antar tim mulai melemah. Sebagian karyawan merasa bekerja secara individual dan tidak lagi merasa hubungan yang kuat dengan organisasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat 4 masalah utama, yaitu yang pertama, menurunnya keterikatan karyawan, sehingga karyawan mungkin masih menyelesaikan pekerjaannya, tetapi hubungan emosional mereka dengan perusahaan mulai melemah. Yang kedua, komunikasi kurang efektif. Pertemuan lebih banyak digunakan untuk memberikan instruksi, membahas target, dan mengevaluasi hasil. Karyawan belum memiliki ruang dialog yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, dan gagasan. Yang ketiga, pola kepemimpinan masih berbasis kontrol. Beberapa manajer masih melakukan pengawasan ketat dan hanya berorientasi pada output. Yang keempat, karyawan mulai kehilangan makna kerja. Mereka mengetahui tugas yang harus diselesaikan, tetapi tidak selalu memahami hubungan antara pekerjaan tersebut dengan tujuan perusahaan. Analisis akar permasalahan. Permasalahan Nusantara Digital sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh sistem kerja hybrid. Akar masalahnya adalah perubahan sistem kerja yang tidak diikuti dengan perubahan pola kepemimpinan dan budaya organisasi. Perusahaan telah memberikan fleksibilitas tetapi belum membangun keterhubungan yang kuat. Akibatnya, fleksibilitas dapat berubah menjadi perasaan terisolasi. Selain itu, sebagian manajer masih menggunakan pola kepemimpinan lama. Mereka menilai produktivitas berdasarkan seberapa sering karyawan terlihat aktif dan seberapa banyak tugas yang diselesaikan. Padahal, dalam kerja hybrid, pemimpin perlu beralih dari pola mengawasi menuju pola mempercayai. Penilaian tidak hanya didasarkan pada output, tetapi juga kualitas, kolaborasi, inovasi, dan kontribusi karyawan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fleksibilitas tanpa keterhubungan dapat menciptakan keterasingan. Target tanpa makna dapat menurunkan motivasi. Kontrol tanpa kepercayaan dapat menghambat kreativitas. Peran pemimpin adaptif. Untuk mengatasi masalah tersebut, Nusantara Digital membutuhkan kepemimpinan yang adaptif. Yang pertama, pemimpin harus menjadi pendengar yang empatik. Pemimpin perlu memahami pengalaman karyawan melalui pertemuan individual, survei, dan forum diskusi. Kedua, pemimpin harus memberdayakan karyawan. Manajer perlu memberikan tujuan yang jelas, tetapi tidak memberikan ruang kepada karyawan untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan.
Ketiga, pemimpin harus memberikan makna. Setiap target harus dihubungkan dengan manfaat yang lebih besar, baik bagi pelanggan, tim, perusahaan, maupun masyarakat. Yang keempat, pemimpin perlu membangun kepercayaan dan psychological safety. Karyawan harus merasa aman untuk bertanya, menyampaikan gagasan, mengakui kesalahan, dan meminta bantuan tanpa takut dipermalukan. Psychological safety bukan berarti menghilangkan standar kinerja. Karyawan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tetapi mereka juga memperoleh ruang untuk belajar dan berkembang. Rekomendasi solusi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Nusantara Digital. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan survei dan diskusi kelompok untuk mengetahui penyebab penurunan keterikatan secara lebih mendalam. Kedua, setiap tim perlu membuat kesepakatan kerja hybrid. Kesepakatan tersebut mencakup jadwal komunikasi, waktu, kolaborasi, media yang digunakan, serta pembagian tanggung jawab. Ketiga, manajer perlu mengadakan pertemuan individual kerja secara berkala. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas target, tetapi juga hambatan-hambatan yang terjadi, kebutuhan yang diperlukan, dan pengembangan karir. Yang keempat, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada manajer mengenai komunikasi yang empatik, coaching, pemberian umpan balik, dan pengelolaan tim hybrid. Yang kelima, perusahaan harus membangun budaya apresiasi. Penghargaan tidak hanya diberikan kepada hasil akhir, tetapi juga kepada kolaborasi, inovasi, proses belajar, dan kontribusi anggota tim. Kesimpulannya, berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Nusantara Digital bukanlah sistem kerja hybrid, melainkan pola kepemimpinan yang belum sepenuhnya beradaptasi. Kerja hybrid tidak cukup hanya memberikan kebebasan mengenai tempat dan waktu bekerja. Karyawan juga butuh komunikasi yang jelas, dukungan dan kepercayaan, pengembangan diri, serta pekerjaan yang bermakna. Oleh karena itu, pemimpin perlu beralih dari kepemimpinan berbasis kontrol menuju kepemimpinan berbasis kepercayaan, empati, dan pemberdayaan. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu yang berjudul Budaya Organisasi dan Keberanian Berinovasi. Inovasi terhambat, budaya yang terlalu aman. Latar belakangnya dari studi kasus yang kedua ini yaitu PT Hijau Lestari merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia. Perusahaan memiliki target untuk menjadi pemimpin dalam industri hijau melalui transformasi digital, inovasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan. Namun, target tersebut menghadapi kendala dari organisasi. Ide-ide inovatif yang berasal dari karyawan jarang direalisasikan. Budaya perusahaan masih sangat hierarkis, menghindari resiko, dan lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Dalam rapat, karyawan cenderung mengikuti cara kerja lama karena dianggap lebih aman. Identifikasi masalahnya berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, program inovasi internal sepi peminat. Hanya sekitar 5% ide karyawan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan belum memiliki motivasi atau keberanian untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, karyawan takut melakukan kesalahan. Mereka khawatir akan disalahkan apabila ide yang dijalankan tidak berhasil atau tidak sesuai harapan. Yang ketiga, proses persetujuan ide terlalu panjang dan birokratis. Ide harus melalui banyak tingkatan persetujuan sehingga proses inovasi menjadi terhambat. Keempat, tingkat keluar masuk karyawan muda meningkat, terutama mereka yang memiliki kemampuan kreatif dan memahami teknologi digital. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya memiliki potensi inovasi, tetapi budaya organisasi belum mendukung keberanian untuk mencoba. Analisis akar permasalahan pada PT Hijau Lestari bukanlah kurangnya ide,
melainkan budaya yang terlalu berorientasi pada keamanan dan kepatuhan. Dalam budaya hierarkis, keputusan hanya bergantung pada pimpinan. Karyawan di tingkat bawah tidak terbiasa mempertanyakan cara lama atau mengajukan pendekatan baru. Selain itu, kegagalan masih dianggap sebagai kesalahan yang harus dihukum, bukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Akibatnya, karyawan memilih untuk diam dan menggunakan metode yang sudah ada. Pilihan tersebut memang terasa lebih aman bagi individu, tetapi beresiko bagi perusahaan dalam jangka panjang. Proses persetujuan yang panjang juga membuat ide kehilangan momentum. Ketika perusahaan masih mempertimbangkan dan meminta banyak persetujuan, pesaing mungkin telah lebih dahulu menerapkan inovasi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya yang terlalu takut gagal justru dapat menyebabkan organisasi gagal beradaptasi. Peran pemimpin untuk mengatasi masalah tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia perlu membangun budaya yang mendorong inovasi, pembelajaran, dan keberanian mengambil risiko secara terukur. Pertama, pemimpin harus menciptakan lingkungan yang aman untuk mencoba atau safe to fail. Aman untuk mencoba bukan berarti karyawan bebas melakukan kesalahan tanpa tanggung jawab. Karyawan tetap harus memperhitungkan risiko, tetapi kegagalan dari eksperimen yang terencana tidak langsung dijadikan alasan untuk menyalahkan seseorang. Kedua, pemimpin harus memberikan ruang eksperimen dan otonomi. Karyawan perlu diberikan kesempatan menguji ide dalam skala kecil, tanpa harus melalui proses persetujuan yang terlalu panjang. Ketiga, pemimpin perlu menghargai pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Eksperimen yang belum berhasil tetap dapat memberikan informasi penting mengenai apa yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, keempat, pemimpin harus memberikan contoh. Apabila pemimpin berani mengakui kesalahan dan terbuka terhadap masukan, karyawan akan lebih percaya diri untuk menyampaikan gagasan. Rekomendasi solusi, terdapat beberapa langkah untuk dilakukan oleh PT Hijau Lestari ini, yaitu perusahaan perlu menyederhanakan proses pengajuan dan persetujuan ide. Ide dengan risiko rendah dapat langsung diuji oleh tim tanpa menunggu banyak tingkatan persetujuan. Yang kedua, perusahaan dapat menyediakan anggaran eksperimen dalam jumlah tertentu. Anggaran tersebut digunakan untuk menguji ide secara cepat dalam skala kecil. Yang ketiga, perusahaan perlu membentuk tim inovasi lintas divisi, kolaborasi antar bagian produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan keberlanjutan dapat menghasilkan solusi yang beragam. Keempat, manajer perlu mendapatkan pelatihan mengenai kepemimpinan inovatif, pemberian umpan balik, dan penciptaan keamanan psikologis. Kelima, perusahaan harus memperbaiki sistem penghargaan apresiasi, tidak hanya diberikan kepada ide yang berhasil atau menghasilkan keuntungan, tetapi juga keberanian mencoba, kerjasama, dan pembelajaran yang diperoleh. Yang keenam, setiap eksperimen perlu dievaluasi melalui pertanyaan, apakah yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang dapat dipelajari. Kesimpulannya yaitu berdasarkan telah tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi di PT Hijau Lestari terhambat bukan karena karyawan tidak memiliki kemampuan, tetapi karena budaya organisasi belum memberikan ruang yang aman untuk mencoba. Budaya hierarkis, takut terhadap risiko, birokratis, dan hanya menghargai keberhasilan membuat karyawan memilih diam daripada mengajukan ide. Oleh karena itu, pemimpin perlu mengubah budaya dari takut gagal menjadi berani belajar, dari kontrol menjadi pemberdayaan, dan dari patuh semata menjadi eksperimen yang bertanggung jawab. Sekian video penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.